Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita serta diberikan istiqamah di dalam menunaikan salat subuh khususnya, dan juga melaksanakan segala amal ibadah yang lainnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita duduk sejenak sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini. Kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat agama, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan sedikit memberikan ilmu kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan, hendaknya berguna bagi kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan akhirat. Namun dalam ayat ini Allah menggunakan satu kata yang menggambarkan kehidupan ataupun hakikat kehidupan akhirat, dan kata ini tidak pernah, ataupun ayat ini tidak pernah diulang di tempat-tempat yang lain. Ayat ini berbunyi, hadirin berbahagia, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebuah senda gurau dan juga permainan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, jika kalian mengetahuinya. Hadirin berbahagia, di dalam ayat ini Allah menggambarkan akhirat itu dengan kata al-hayawan. Al-hayawan di dalam bahasa Arab juga berarti hewan ataupun binatang dan sebagainya. Namun penggunaan kata al-hayawan di dalam bahasa Arab ini oleh pakar bahasa Arab, mereka menjelaskan kepada kita bahwa
sighah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan sighah mubalaghah. Artinya kalau dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang paling sempurna. Al-hayawan ketika al-hayy kemudian ditambah alif dan nun, ini di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sempurna. Bahkan kalau kita melihat contoh yang lain, hadirin berbahagia, ketika misalnya Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, ini oleh para ulama juga dijelaskan kepada kita kenapa Quran itu dinamakan Quran, Qur'anun ataupun Qur'anan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah yang paling sempurna, ataupun bacaan ini adalah bacaan yang paling sempurna. Juga ada kata-kata yang lain di dalam bahasa Arab ketika di akhirnya ditambah alif dan nun, ini menunjukkan sesuatu yang paling sempurna. Ketika misalnya ada Ramadan misalnya, Ramadan dari kata ar-ramdu atau ar-ramda, kemudian ditambah di ujungnya alif dan nun menjadi Ramadan. Ini menurut penjelasan para ulama menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling sempurna diampunkan dosa-dosa seorang hamba. Artinya tidak ada bulan selain Ramadan yang paling sempurna dihapus, digugurkan segala dosa-dosa seorang hamba. Juga kita melihat ada satu kata sultanun. Sultanun. Sultan itu artinya penguasa. Dari huruf sin, lam dan ta. Sallatallahu alaihim aduwahum, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sin, lam dan ta ini artinya menguasai. Menguasai artinya. Tetapi ketika ditambah alif dan nun menjadi penguasa. Artinya orang yang paling sempurna kekuasaannya, itulah sultan. Jadi ketika ditambah alif dan nun ini menunjukkan sesuatu yang sempurna. Nah, ketika hadirin berbahagia, kehidupan akhirat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata al-hayawan. Ini menunjukkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling sempurna berbanding dengan kehidupan akhirat. Sehingga kehidupan akhirat itu dikatakan al-hayatul baqiyatul khalidah. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Al-hayatul baqiyatul khalidah, al-mutakamilah, yang paling sempurna, allati la yanqusuha syai'un, tidak ada yang kurang sedikit pun di kehidupan akhirat itu. La mauta fiha wa laisa ba'daha hayah, tidak ada kematian. Orang ketika berada di akhirat tidak ada cerita mati lagi, dan tidak ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran hadirin berbahagia itu digambarkan. Di dalam surah Al-A'la misalnya, wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Hadirin berbahagia, karena itu ada beberapa uraian-uraian yang barangkali oleh para ulama digambarkan ataupun dijelaskan kepada kita bagaimana sebetulnya kehidupan akhirat itu. Ada 3 barangkali, yang salah satunya disebutkan adalah kehidupan akhirat, sama-sama kita tahu itu tidak memiliki limit waktu. Kehidupan akhirat itu tidak memiliki limit waktu. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu selama-lama umur manusia, 70 tahun, 100 tahun, 120 dan seterusnya. Pada titik tertentu dia akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Cepat atau lambat akan menemui jalannya. Akan sampai kepada satu titik, yaitu ajal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang, "Ya Muhammad," kata Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka nanti pada satu waktu engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang yang engkau cintai, nanti pada satu waktu engkau akan berpisah dengannya. Ini pesan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, sementara kehidupan akhirat itu digambarkan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah kehidupan yang abadi. La yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Jadi kehidupan akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kematian lagi setelah itu. La yadzuquna fiha al-mauta. Ketika berada di akhirat, seorang hamba itu tidak pernah merasakan kematian. Tidak ada mati lagi. Tidak ada lagi kematian. La yadzuquna fiha al-mauta. Tidak akan merasakan mati yang kedua kalinya. La yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Kecuali kematian di dunia. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Wa waqahum azabal jahim. Dan mereka itu akan dilindungi, akan dihindari dari azab jahim. Ini cerita tentang orang-orang yang beriman. Orang masuk surga, mereka adalah orang-orang yang beriman. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah merasakan kematian. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang masuk neraka. Artinya di akhirat tidak ada lagi kematian, hadirin berbahagia. Kemudian yang kedua, uraian-uraian tentang akhirat ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan di akhirat itu tidak seperti kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia, hadirin berbahagia, itu sifatnya membosankan. Sifatnya membosankan. Ketika seorang misalnya ingin memiliki sebuah rumah mewah misalnya, sebelum dia memiliki rumah mewah, dia membayangkan ketika mendapatkan rumah besar, rumah mewah itu akan menenteramkan, akan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Tetapi pada hakikatnya tidak seperti itu. Memang memberikan kenyamanan, memberikan kepuasan, tetapi dikatakan oleh para ulama, yang namanya nikmat dunia, nikmat duniawi itu dia bersifat bosan. Lama-lama bosan. Semewah apapun, sebesar apapun rumah itu akan terkesan biasa saja ketika perjalanan waktu. Semewah apapun kendaraan yang kita tunggangi, seiring perjalanan waktu dia akan membosankan. Demikian juga yang lain yang kita miliki, harta apapun, rumah, bahkan pasangan kita sendiri, lama-lama itu secara fitrah itu akan terasa biasa-biasa saja. Akan terasa biasa-biasa saja. Nah, ini tidak berlaku di dalam tidak berlaku di akhirat nanti. Nikmat yang Allah berikan di akhirat itu bersifat semakin hari, kalau bahasa dunianya, semakin hari itu semakin nikmat, hadirin berbahagia. Tidak ada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sifatnya nanti akan membosankan, tidak ada. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu akan terus bertambah nikmat, akan terus bertambah lezat. Makanan yang diberikan semakin hari semakin lezat.
pasangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin tidak pernah bosan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu terus bertambah nikmat, semakin, kalau bahasa dunia, semakin hari semakin bertambah nikmat. Tidak seperti nikmat duniawi. Nikmat duniawi itu kan sebentar saja. Hari ini kita menginginkan apa misalnya? Menginginkan kendaraan termahal, termewah misalnya. Nah, ketika kendaraan itu kita miliki, itu biasa-biasa saja sepertinya. Biasa-biasa saja. Orang yang ingin mengupgrade kendaraan misalnya dari tipe A ke tipe B misalnya. Ketika dia mendapatkan tipe yang dia inginkan, itu terkesan biasa-biasa saja. Bahkan semakin hari itu semakin biasa kendaraan itu. Ini kenapa demikian? Karena ini nikmat dunia. Nikmat dunia. Tetapi nikmat akhirat dan berbahagia itu semakin hari semakin bertambah nikmat. Semakin bertambah nikmat. Bahkan misalnya nikmat yang paling besar itu adalah an-nadhr ila wajhi ila rabbina. Bahkan satu nikmat akhirat yang paling besar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah ayat dikatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, yang berbuat kebaikan, nanti di sana di akhirat akan diberikan surga wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Ada satu nikmat yang dikatakan oleh para ulama yang melebihi semua kelezatan nikmat yang diberikan di akhirat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah. Ziyadah itu dimaksudkan adalah nikmatnya nikmat, segala nikmat. Tidak ada nikmat di atas itu di akhirat selain berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin berbahagia, akhirat itu dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang masuk surga, maka tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi kecemburuan, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi sesuatu yang menyakitkan kita, tidak ada lagi. Bahkan di sana itu yang ada qila illa qilan salaman salama. Ketika di akhirat seseorang itu hanya mendengarkan salaman salama, salam sejahtera kepada kalian. Itu disampaikan oleh malaikat, oleh teman-teman yang berjumpa di sana, teman-teman sejawat di dunia. Ketika berkumpul di akhirat, illa qilan salaman salama. Itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia ini tempat masalah, dunia ini sumber masalah dan berbahagia. Ketika seseorang hidup di dunia, maka sejak dia lahir dia akan harus siap dengan semua masalah. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Karena dunia seperti itu. Dunia ini seperti itu. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah di dunia ini. Ketika orang siap hidup di dunia, maka harus siap dengan setiap permasalahan yang ada. Ada orang yang masalah macam-macam, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, macam-macam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Tetapi masing-masing kita masalah yang beda-beda. Karena itu hadirin berbahagia, dikatakan dunia ini adalah tempat berbekal. Karena setiap masalah, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini ladang untuk akhirat. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha wala haznin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ketika seseorang mendapatkan masalah di dunia, dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diuraikan ada kalanya masalah seseorang itu karena
penyakit misalnya. Karena penyakit, seseorang yang ditimpa penyakit tertentu di dunia, ataupun ada orang yang masalahnya karena pekerjaan, beban yang dia tanggung di dunia itu berat sekali. Karena masing-masing kita beban fisik, beban psikis yang kita tanggung ini beda-beda dan berbahagia. Ada orang yang bekerja 12 jam dari jam 7 sampai sore, sampai petang hari, bekerja di bawah terik matahari. Ada orang yang bekerja 12 jam setiap hari, dia bekerja di ruangan yang ber-AC misalnya. Jadi ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja pontang-panting, banting tulang di bawah terik matahari, peras keringat, itu juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha. Tidak ada satu yang diuji, yang ditimpakan kepada seorang manusia, baik itu berupa penyakit, baik itu berupa ujian hidup, ya, ujian hidup seperti pekerjaan tadi. Sesuatu yang memenatkan, sesuatu yang membuat kita penat. Ya, beban yang begitu luar biasa. Kemudian wala haznen, perasaan sedih yang pernah kita rasakan. Sedih karena anak meninggal misalnya, sedih karena pekerjaan tidak dapat, sedih karena masalah ekonomi, sedih karena difitnah, dibully dan sebagainya di dalam kehidupan ini. Itu semuanya ada nilainya, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukata, sampai ada duri yang tertancap di kulit kita. Hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dan itu semua persoalan-persoalan kehidupan dunia yang dirasakan oleh seorang hamba, baik yang besar seperti penyakit tadi, bahkan sampai penderitaan, bukan penderitaan sebetulnya, sampai perasaan ada duri yang tertancap di kulit kita, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Itu semua dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari pantauan Allah. Itu semua akan menjadi kaffarallahu biha min khatayahu, akan menjadi penghapus dosa seorang hamba. Itu dunia. Karena dunia ini tempat masalah, dan masalah yang kita tanggung itu nilainya di sisi Allah itu besar sekali. Nah, karena itu para ulama kita menguraikan bahwa kalau dunia itu tempat masalah luar biasa, maka akhirat itu tidak ada masalah lagi. Akhirat itu adalah darul qarar, tempat seseorang menetap yang tidak bermasalah lagi, tidak punya masalah apa-apa. Darul qarar itu tempat orang menetap secara nyaman, tidak ada lagi masalah memikirkan pekerjaan, tidak ada lagi masalah memikirkan ekonomi, tidak ada lagi masalah memikirkan keluarga dan sebagainya. Itu tidak ada masalah lagi. Maka dari berbahagia, sehingga dikatakan di dalam sebuah ayat, digambarkan tentang orang-orang yang masuk surga itu nanti, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Jadi di akhirat nanti itu kita tidak mendengarkan lagi cerita-cerita kalau bahasa Aceh itu haba-haba bangai. Laghwan, bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang tidak ada guna. La yasma'una fiha laghwan illa salama, kecuali yang kita dengarkan salaman salama, illa qilan salaman salama, kecuali dari sudut manapun orang akan mengucapkan, malaikat akan mengucapkan selamat kepada anda, selamat kepada anda. Kata-kata sejahtera, kata-kata salam, itulah yang kita dengarkan, yang didengarkan oleh penduduk surga. Kemudian satu lagi, wa fiha ma tashtahihil anfu wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Maka di akhirat nanti, kalau di dunia ini sumber masalah, maka di sana apa yang diinginkan oleh seorang hamba itu diberikan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagia, itulah beberapa uraian-uraian yang membandingkan
bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu. Ini kata-kata hayawan yang dalam bentuk ataupun menggambarkan kehidupan akhirat cuma satu kali di Quran. Lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Ini menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kehidupan dunia ini banyak permainan, banyak senda gurau, banyak acting dan sebagainya, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan berbahagia, inilah barangkali halaqah subuh yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kemudian dapat berguna bagi kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.